Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem multimedia ya. Eh, Pada video ini saya ingin membahas mengenai materi tentang video ya. Jadi video itu adalah salah satu daripada sistem multimedia, di mana kita kenal ada yang namanya teks ya, ada yang namanya grafik, ada yang namanya image, ada yang namanya audio, kemudian ada yang namanya video. Yang terakhir itu ada yang namanya animasi ya, namun animasi akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, video itu apa sih? Nah, sejatinya video itu mau bentuknya analog atau digital itu mekanismenya sama ya. Artinya video itu adalah kumpulan gambar statis yang digerakkan, gitu ya. Jadi ada gambar yang banyak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian gambar ini akan dimunculkan satu persatu dengan kecepatan tertentu. Jadi ya. Nah, dalam suatu video, gambar ini kita sebut dengan istilah frame. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar istilah yang namanya FPS, itu artinya adalah frame per second ya, frame per second. Nah, dalam dunia video, kita kenal istilah standar NTSC dan PAL ya. Ini ada yang dari regional Eropa, kalau nggak salah, yang satunya dari Amerika. Di mana perbedaan frame itu adalah NTSC 30 fps dan PAL itu 25 fps. Nah, sejatinya mata manusia melihat 30 fps itu sudah lebih dari cukup ya. Artinya gambar video yang dihasilkan sudah tampak seperti bergerak. Namun apabila ingin lebih baik lagi, maka bisa ditingkatkan fps-nya. Untuk beberapa video yang dibuat zaman sekarang, itu kebanyakan video dengan ukuran frame per second-nya adalah sekitar 30 sampai 60 frame per second ya. Nah, frame per second ini akan berlaku juga dengan game ya. Pada video game, letak perbedaan dari frame per second ini akan dilihat dari dapat dirasakan oleh mata, dan kita dapat merasakan pergerakan yang lebih smooth ya daripada animasi atau gambar game yang dihasilkan ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kumpulan daripada gambar, di mana di video itu tadi kita sebut sebagai frame. Nah, kalau kita menonton suatu video yang berisi durasi 10 menit dengan format NTSC, artinya frame yang disajikan dalam suatu video itu berisi 10 menit dikali 60 detik, karena FPS itu frame per second dikali 30 fps ya. Maka total dari keseluruhan frame atau gambar dalam satu video berdurasi 10 menit itu adalah 18.000 frame ya, sekitar itu kira-kira. Kemudian dalam video kita kenal juga sebagai spatial resolution ya. Ada istilah spatial resolution, itu adalah resolusi yang dihasilkan dari suatu bentuk video. Ya, dimana nanti spatial resolution itu akan mempengaruhi dari color encodingnya. Jadi permainan warnanya ya. Tentunya semakin besar resolusi, maka akan semakin banyak juga variasi yang dihasilkan dari color encodingnya. Ya, resolusi yang kita ketahui adalah panjang kali lebar ya. Dimana kalau kita ngomongin video, resolusi itu selalu ada di selalu bernilai positif ya. Ya, ada panjang dan ada tinggi ya, ada panjang atau tinggi dan lebar. Nah, kalau kita mengetahui ada resolusi penampilan video yaitu 4K, artinya ada 4000 pixel ya. Kalau video itu ada 4000 pixel dalam ukuran lebar gitu ya, yang ditampilkan oleh suatu televisi atau suatu alat output analog atau digital ya, alat output digital lainnya seperti monitor dan lain-lain ya. Jadi ada yang namanya spatial resolution di situ, dan semakin besar spatial resolutionnya, dia akan mempengaruhi color encodingnya. Artinya pancaran warna yang disajikan itu akan semakin kaya gitu ya. Nah, ada beberapa ukuran video yang disesuaikan dengan standar ya. Kalau kita lihat ada video CD, di mana CD itu adalah media penyimpanan disk dengan kapasitas 700 MB ya.
megabyte ya, megabyte, dimana kalau kita menyimpan dalam bentuk CD berarti kita harus memperkirakan durasi video gitu ya, kita harus memperkirakan standar dari video FPS-nya, dan kita harus memperhatikan dari resolusinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, spatial resolution misalnya 1440 kali 1280, nah itu adalah pixel ya. Kalau resolusi 1080 itu berarti full HD ya. Biasanya 1080 itu dikali, lupa lagi saya. Jadi 1080 itu merujuk pada lebar ya, lebar dari suatu ukuran, bukan panjang ya. Ya, definisinya panjang itu yang ke atas ya, panjang atau tinggi, lebar itu yang nyamping ya, yang horizontal. Nah, kalau kita ingin menyimpan video dalam bentuk CD, gimana cara kita ngitungnya? Ya tergantung. Kalau videonya PAL dengan ukuran frame size-nya, yaitu spatial resolution-nya adalah 325 kali 288 pixel, berarti kita tinggal kalikan ya, total satu frame-nya itu ada 101376 pixel, total satu frame ya. Satu pixel ukuran 3 byte, karena warna yang dihasilkan biasanya red, green, dan blue ya, dimana masing-masing menyimpan 1 byte. Artinya satu frame itu akan mengandung sekitar 300.000 byte ya, tepatnya di 304.128 byte. Nah, itu untuk PAL. Kalau untuk NTSC dengan resolusi yang agak sedikit berbeda gitu ya, di sini 240. Nah, dia ada 84.000 sekian pixel, di mana satu pixel sama menyimpan 3 warna red, green, dan blue, dan satu frame-nya adalah 153.440 byte ya, sekitar 250.000 byte. Nah, kalau videonya 10 menit untuk NTSC, untuk VCD atau video CD di mana 700 megabyte kapasitas maksimumnya untuk satu CD, maka kita kalikan ya tadi ya, 10 menit NTSC artinya dia memiliki 18.000 frame ya, dikali dengan ukuran dari NTSC yaitu 253.440. Maka hasilnya adalah sekitar 4,5 GB ya. Kalau kita menyimpan ke video CD ini nggak cukup ya, kalau misalnya tanpa dikompresi, tanpa dikecilkan ukuran filenya. Nah, bagaimana dengan 2 jam video call dengan penyimpanan VCD? Maka kita tinggal kalikan saja ya, dari ukuran berapa byte dalam satu frame dikali file berapa menyimpan 25 fps dan dikali 10 menit, yaitu 10 kali 60 detik ya. Nah, dan bukan 10 menit ya, kalau 2 jam itu berarti 2 kali 60 kali 10 ya, karena dia 2 jam. Nah, seperti itu kira-kira kalau filenya tanpa kompresi, artinya ukuran frame size-nya adalah yang tertera seperti di atas ini. Nah, kalau DVD gimana? DVD kapasitas penyimpanan layernya adalah di 4 GB ya, 4 GB setengah ya. Nah, artinya pun kalau tadi 10 menit NTSC VCD tanpa konversi, ini nggak bisa disimpan ke dalam VCD ya, ini minimal DVD. Nah, kalau DVD biasanya kita bisa menyimpan video dengan durasi lebih lama ya. Biasanya kualitas gambar yang dihasilkan pun pasti akan lebih bagus daripada VCD, artinya resolusi yang bisa disimpan juga pasti akan lebih besar. Nah, kita lihat di PAL di sini untuk standar DVD itu 720 ya, ini berarti sudah menyentuh ke hampir HD ya, hampir ke high definition ya, 576 pixel. Berarti totalnya adalah 400 ribuan pixel. Satu pixel tetap 3 byte karena menyimpan nilai red, green, dan blue. Artinya satu frame dia sekitar 1.200.000 byte. Satu frame aja ya. Nah, NTSC segini. Kalau 10 menit NTSC DVD tanpa konversi artinya total penyimpanan adalah 18 GB. Kalau tanpa dikompresi artinya frame size-nya tetap segini gitu ya. Biasanya kalau kita kompresi video, dia akan berubah ukuran dari frame size-nya aja. Nah, ini belum termasuk audio ya. Ini baru kita ngomongin video tanpa suara gitu ya.
Kalau video dengan suara nanti ukuran filenya pasti akan berbeda lagi ya, karena harus menyimpan suaranya juga gitu ya. Ini baru gambar aja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi video itu sebenarnya adalah kumpulan gambar yang bergerak ya, di mana gambar yang bergerak itu dapat ditangkap oleh mata dengan satuan frame per detik, artinya dalam 30 detik dalam 1 detik gambar itu berubah 30 kali kalau kita ngomongin 30 fps ya. Nah, biasanya video itu akan berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran apabila video itu memiliki audionya ya, seperti lagu, percakapan dan lain-lain ya. Nah, penggunaan video ini bisa untuk macam-macam ya, bisa untuk broadcasting, bisa untuk entertainment ya, nonton TV, nonton Netflix ya, nonton view dan lain-lain. Serta untuk pekerjaan pun bisa digunakan ya video ini, seperti menampilkan gambar rekaman seperti yang dilakukan saat ini ya, atau live streaming juga bisa ya, untuk menampilkan gambar rekaman langsung via jaringan internet, di mana tetap menggunakan FPS, namun bedanya gambar itu dikirim satu-satu ke penerima lalu disusun ulang dan diputarkan dalam satuan yang lebih kecil gitu ya. Mungkin tidak ngomongin detik lagi tapi udah mikrosecond. Nah, video itu ada yang digital dan ada yang analog. Kalau analog mungkin kita suka lihat film zaman dulu ya, ada sekumpulan klip film di mana roll film itu besar banget ya. Kalau teman-teman lahir di generasi saya, dulu ada yang namanya film Janji Joni gitu ya, di mana dia adalah orang yang mengantarkan disket film ya, bukan disket ya, nyebutnya apa ya dulu tuh lupa lagi ya, di mana itu bentuk gulungannya besar banget. Nah, biasanya kalau filmnya durasinya terlalu lama, itu gulungannya ditukar dulu ya, di switch. Makanya kalau film zaman dulu kalau durasinya lama, ketika gulungannya habis itu kayak ada jeda gitu ya, untuk ke durasi selanjutnya. Nah, kalau digital video berarti semua gambar tadi itu direpresentasikan dengan suatu bilangan bit gitu ya. Karena komputer hanya mengerti 1 atau 0, di mana nanti untuk ukurannya biasanya diterjemahkan dalam byte atau bit ya, bebas saja ya, karena kita tahu 1 byte itu terdiri dari 8 bit ya untuk ukuran filenya. Nah, biasanya digital audio itu direkam oleh alat perekam digital juga gitu ya, dimana nanti alat perekam itu pun sebenarnya merekam gambar ya, tapi dalam satuan detik, tergantung tadi ya seberapa fps si video itu dapat menerima gambar ya. Contoh kalau kita lihat di handphone ya, di handphone, nah biasanya di handphone ini ada pilihan ya, misalnya kita pilih video nih, lalu kita bisa pilih setting ya, ada settingnya. Nah, di mana setting itu terlihat ada resolusi berapa yang ingin kita rekam. Ada 720 pixel, 30 fps, 1080 pixel, 30 fps, lalu ada juga 1080 pixel, 60 fps, dan 4K ya resolusinya dengan fps-nya yaitu 30. Yaitu limitasi dari hardware-nya ya. Mungkin kalau hardware yang lebih bagus lagi, kita bisa merekam resolusi 4K di fps yang lebih tinggi ya, sekitar 60 fps. Atau yang lebih tinggi lagi juga bisa. Nah, biasanya direkam dengan suatu rekaman tape digital juga dan didistribusikan dalam bentuk macam-macam, bisa disk, DVD, VCD, atau dengan menggunakan flash disk, atau mungkin ditransfer menggunakan media-media lainnya menggunakan internet ya. Nah, banyak sih ya. Sekarang pun handphone pun juga bisa dipakai untuk merekam video. Jadi tidak harus camcorder ya, tidak harus recorder, tidak harus benda-benda yang mahal ya. Jadi handphone juga dengan resolusi 4K 30 fps, banyak konten kreator yang membuat kontennya ya menggunakan handphone saja ya. Nah, kalau kita lihat salah satu daripada alat perekam video digital yaitu camcorder ya, dia ada beberapa komponen di sini ya.
Jadi camcorder itu ada yang namanya lensa, ya sama seperti handphone juga punya lensa. Lensa itu digunakan untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk, ya agar video yang dihasilkan itu memiliki cukup cahaya untuk ditangkap. Lalu untuk mengatur jarak, ya zoom dan kecepatan shutter, artinya kecepatan pengambilan gambar, karena sejatinya memang video itu adalah gambar yang bergerak. Kemudian ada yang namanya imager. Imager itu untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Jadi merubah dari analog ke digital. Ya, di mana cahaya itu nanti akan diimplementasikan terhadap suatu pixel, di mana pixel akan menyimpan nilai red, green, atau blue. Kemudian ada recordernya. Nah, recorder itu untuk menyimpan atau menulis sinyal video tadi ke media penyimpanan. Biasanya kalau handphone dia bisa simpan ke memori internal atau memori eksternal, tergantung dari setting yang ada pada handphone tersebut ya untuk merekam video. Nah, biasanya kalau kita melakukan rekaman video, ada beberapa teknik di sini ya. Yang pertama itu ada yang namanya interlace ya. Interlace itu adalah metode yang menampilkan image atau gambar dalam raster scan display device seperti CRT, televisi analog. Kalau masih punya TV tabung ya, kayak kalau kita nonton dari dekat itu kayak ada garis-garis. Nah, gitu ya. Artinya bentuknya itu sebenarnya adalah digital, tapi dia ditampilkan ke dalam televisi analog, gitu ya. Sehingga gambar yang dihasilkan garis-garis ya seperti yang ada pada gambar ini ya, interlace scan. Nah, karena gambar yang ditampilkan itu bergantian ya antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. Nah, coba aja ya TV analog, ya TV tabung yang kalian punya, coba kalian rekam pakai video. Ya, nanti dia akan seperti bergerak dari atas ke bawah. Nah, itu yang ditampilkan bergantian secara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame yang ada. Ya. Nah, biasanya refresh rate untuk interlace adalah antara 50 sampai 80 Hz ya. Refresh rate-nya. Kecepatan dia dalam mengganti gambar itu tadi. Ya. Nah, biasanya interlace tadi digunakan untuk televisi analog ya. Untuk PAL itu 50 field per detik, di mana ada 625 baris ya yang akan dieksekusi secara bergantian. Kalau NTSC itu 59,94 field per detik, di mana ada 525 garis untuk setiap pergantiannya, gitu ya. Nah, contohnya gini ya, ada odd field dan even field. Jadi antara baris ganjil dan genap dia akan menampilkan gambar secara gantian. Kemudian ada yang namanya progressive scan. Ini adalah metode untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara bergantian. Nah, ini biasanya digunakan untuk CRT monitor. Jadi dia progressive scan. Jadi kalau progressive scan dia ke kiri ke kanan dia. Nah, progressive scan. Nah, kalau kita gunakan digital video, apa sih keuntungannya? Yang pertama, digital video itu interaktif. Artinya teknik penyimpanannya bisa banyak ya. Bisa pakai magnetic atau optical disk, bisa pakai flash disk, bisa pakai CD, DVD, atau apapun, gitu ya. Yang kedua, mudah dalam proses edit. Nah, ada juga di video dulu kalau videonya masih analog ya, mau ada adegan yang disensor itu biasanya filenya dipotong, ya dipotong lalu direkatkan kembali. Kalau memang ada sensorship dari kata-kata atau dari mana-mana gitu ya, atau dari sisi gambarnya, itu disensor manual ya, pakai spidol atau pakai slow tip, di mana ketika gambar itu ditampilkan itu seperti tidak terlihat ya karena ditempelin sesuatu gitu ya. Nah, kalau digital kita sangat mudah untuk mengedit video itu, mau diedit di bagian mananya, di menit keberapa, di frame keberapa, dan seterusnya. Lalu untuk kualitas itu biasanya sinyal dari analog akan mempengaruhi penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh kondisi atmosfer. Ya, kalau analog itu harus lihat kondisi sekitar gitu ya. Makin disimpan dalam suhu yang jelek, makin hilang kualitas gambarnya karena
dari bahan penyimpanan itu juga ya, seperti kertas film ya. Nah, kalau digital biasanya kalau direkam dengan resolusi natif atau yang sebenarnya, dia pasti kualitasnya makin bagus. Tapi biasanya kita sering menonton kualitas dengan yang lebih turun ya kualitasnya itu dengan menggunakan teknik konversi. Nah, kalau udah kompresi ya, teknik kompresi, dimana kalau video udah dikompresi biasanya secara audio dia juga turun kualitasnya dan secara resolusi dia juga turun. Namun ada teknik-teknik kompresi di mana yang dia sifatnya lossless ya, artinya tidak ada yang hilang ya dari video itu, atau hal-hal yang penting itu tidak hilang gitu ya, di mana dia hanya menghilangkan bagian-bagian video di mana yang memang itu adalah kapasitas dari manusia untuk menerimanya. Kemudian yang terakhir, keuntungan digital video adalah transmisi dan distribusinya mudah ya. Karena bisa ditransmisikan, dikirimkan melalui jaringan internet ya, sehingga transfer video akan lebih mudah. Nah, dalam implementasi video ada 3 aspek representasi sinyal video ya. Yang pertama adalah representasi visual. Tujuan utamanya adalah agar orang yang melihat merasa berada di lokasi tersebut dan ikut berpartisipasi dalam kejadian ditampilkan. Nah, biasanya suatu gambar harus dapat menyampaikan informasi spasial dan temporal dari suatu scene. Gambar yang direkam tentunya harus memiliki kualitas yang bagus ya, agar orang itu merasa seakan-akan dia berada di situ, padahal enggak. Namun karena gambar yang dihasilkan resolusinya tinggi, per secondnya bagus ya, kualitas cahaya yang ditangkap juga baik, jadi seakan-akan dia seperti melihat sesuatu dengan mata dia sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa istilah dari representasi visual ya, yaitu yang pertama vertical detail dan viewing distance. Jadi vertical detail itu seberapa detail si TV itu dari sisi vertikal dan jarak pandang dari orang terhadap si video. Kemudian horizontal detail dan picture width ya, kedalaman gambar. Horizontal detail itu yang resolusi tadi ya, Full HD tadi ya, yang HD 1080 itu adalah horizontal detailnya. Dan kedalaman gambar itu bisa dari cahaya, dari warna dan lain-lain. Kemudian ada total detail konten. Ini berkaitan dengan pengambilan gambar gitu ya. Kalau kita ngambil gambar rusa ya usahakan rusa semuanya yang terekam gitu ya. Terus ada perception of depth. Teknik pengambilan ini membuat seolah-olah kalau kita melihat itu seperti 3 dimensi ya, perception of depth ya, kedalaman dari suatu gambar. Kemudian warna gambar berwarna, continuity of motion. Ini FPS-nya, lalu flicker. Flicker itu frame rate ya. Jadi kadang-kadang kalau kita main dengan resolusi frame rate-nya yang rendah ya, misalnya sekitar di bawah 60 Hz atau di bawah 50 Hz saja, dia kayak klip-klip gitu ya, kayak ngelip-klip gitu ya, itu flicker namanya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi ini ada 2, yaitu luminance dan chrominance. Jadi ya, luminance itu ada brightness, yaitu energi yang menstimulasikan mata secara grayscale, hitam atau putih, itu luminance namanya. Nah, di televisi ada pengaturannya gitu ya. Mau seberapa hitam tampilan hitamnya itu ada di luminance. Nah, namun untuk televisi yang sekarang mungkin luminance ini tidak terlalu diperlukan, tapi diganti tadi dengan menggunakan apa ya, pokoknya ada settingan black apa gitu ya, saya lupa lagi. Itu sebenarnya mirip dengan settingan brightness atau luminance ya, dimana dengan semakin tinggi hitam pekatnya itu kan semakin membuat warna itu akan semakin keluar gitu ya, cuma saya lupa istilahnya apa. Kemudian ada chrominance, ini adalah warna yang lengkap. Ada yang namanya hue ya, atau warna. Ini adalah warna yang ditangkap oleh mata melalui frekuensi. Kita tahu bahwa setiap pixel itu merepresentasikan nilai red, green, dan blue ya, disimpan dalam 3 byte. Per warna itu 1 byte, tapi itu juga tergantung ya daripada kedalaman warna itu sendiri ya. Kalau kedalaman warnanya cuma 8 bit ya, maka 1 red itu diwakilkan oleh 8 bit saja ya, 1 blue 8 bit dan sisanya itu 8 bit. Kemudian ada saturation, ini kekuatan warna atau vividness atau intensitas warna.
Dimana saturation ini semakin bagus nilainya, dia akan menjadikan suatu warna itu menjadi semakin real dengan aslinya, gitu ya. Kadangkala kalau kita lihat ada perbedaan warna ya antara dunia nyata yang kita lihat dengan mata dengan gambar yang ditangkap melalui video untuk objek yang sama. Nah, itu untuk mengaturnya itu ada di bagian saturation biasanya, atau istilahnya itu adalah saturation ya. Oke, teknologi pertelevisian tadi udah. NTSC itu kepanjangannya adalah National Television System Committee. Nah, ini ini di Amerika ya. NTSC itu di Amerika ya. Amerika, Korea, Jepang sama Kanada tadi udah. Frame rate-nya 30 fps. Kalau PAL ini yang di Eropa ya. Phase Alternating Line. Nah, gitu ya. Ada Sequential Color Effect Memoir. Nah, ini nggak tahu nih. Ini Prancis, ini jarang dengar kita ya. Kalau HDTV, nah ini High Definition TV, ini standar TV baru. Mungkin sekarang itu bukan HD TV lagi, udah Full HD TV atau 4K atau 8K TV ya. Nah, biasanya kalau NTSC sama PAL ini resolusinya masih kotak atau bentuk TV-nya kotak. Nah, kalau HDTV itu aspek rasionya udah manjang ya secara horizontal, yaitu di 16:9. Kalau kotak itu berapa ya rasionya? Saya lupa lagi. 4:3 ya, 4:3. Ya, 4:3 ya. Nah, kalau HDTV itu atau Full HD itu 1080 ya. Kalau HDTV itu 720 kalau nggak salah. Terus ada yang kedua, istilah dari representasi sinyal video adalah transmisi ya. Nah, transmisi ini dalam sistem broadcast biasanya transmisi ini akan mengirimkan suatu gambar baik dia berwarna ataupun hitam putih gitu ya. Nah, biasanya untuk gambar berwarna sinyal video akan dibagi menjadi dua sinyal. Yang pertama itu luminance, yang kedua untuk chrominance ya, seperti yang tadi ya. Untuk luminance sama chrominance. Jadi ada warnanya dan saturasinya, lalu ada brightness gitu ya. Ada brightnessnya. Nah, di mana kalau kita representasikan ada juga selain red, green dan blue itu ada yellow, apa ya, YCB-CR ini saya lupa istilahnya gitu ya. Ini adalah tipe kabel komposit ya. Kita tahu bahwa kabel penerima video itu, kalau kita ngomongin kabel HDMI, nah itu HDMI itu penerima video audio ya. Kemudian ada yang namanya apa ya, yang hanya kabel kuning, merah sama putih gitu ya. Nah, kalau komposit ini ada Y, ada CB, ada CR, cuman saya lupa ini istilahnya apa. Di mana kabel komposit itu ada 5. 3 untuk video dan 2 untuk suara. Cuman saya lupa lagi nih ya. Nah, ini biasanya dalam satu sistem broadcast ya, pengiriman sinyal di televisi itu dia akan mengirimkan gambar dan suara secara bersama-sama gitu ya. Nah, cuman saya lupa ini istilahnya ya. Nah, kalau PAL itu menggunakan parameter U dan V. Ini untuk CB dan CR ini saya lupa lagi ya. Dimana cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Untuk luminance dan chrominance-nya. Biasanya sih RGB ya. Kayak ini RGB itu red, green, blue ya. Ini menyimpan nilai dari red, green, blue-nya. Yang tadinya itu bit ya direpresentasikan sebagai seperti ini gitu ya. Nah, kalau NTSC seperti ini ya. Cuman saya lupa ini caranya gimana ya. Namun untuk NTSC atau PAL sebenarnya biasanya ada perbedaan resolusi dan warna. Kalau teman-teman masih ingat atau teman-teman ada yang seangkatan saya main game PS1, kalau di awal game itu suka ada pemilihan resolusi PAL atau NTSC, nah itu biasanya akan berpengaruh pada resolusi dan warna. Cuman saya lupa lagi nih caranya. Ini seperti apa ya? Yang pasti komponen kabel itu biasanya menyimpan pixel-pixel ya dalam bentuk red, green, dan blue ya. Ini adalah standar-standar untuk PAL dan NTSC yang mungkin saya sendiri belum paham gitu ya, cara menghitungnya itu seperti apa ya, karena itu berkaitan dengan format yang ada pada PAL dan NTSC. Nah, yang ketiga itu adalah digitalization. Ini biasanya kalau ada sinyal-sinyal analog ya dari video itu harus diubah ke dalam bentuk digital terlebih dahulu agar bisa disimpan ke memori komputer.
Nah, kalau udah ada teknik digitalization biasanya nambah variabelnya. Ada yang namanya sampling rate, ada quantization, sama digitalisasi warna video. Nah, ini yang biasa menyebabkan mengapa warna di dalam video itu berbeda, agak sedikit mengalami perbedaan dengan warna yang ada di dalam dunia nyata ya, apabila kita lihat dengan menggunakan mata ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis VGA untuk video digital. Ini untuk tampilan ya, tadi ya kalau handphone itu resolusinya lah gitu ya. Ada CGA, EGA, VGA, XGA, dan SVGA. Cuman ada yang lebih luas lagi ya. Ya tadi ada HD, Full HD, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mungkin SVGA ini adalah resolusi layar handphone zaman dulu ya. Mungkin handphone zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang SVGA ya. Semuanya kalau nggak HD yaitu Full HD ya. Sebenarnya untuk HD sendiri itu resolusinya sama dengan SVGA ya. Ada 16 juta warna juga ya untuk setiap pixelnya. Nah, makin besar penampungan jumlah warna ini, artinya satu pixel tadi ya, yang menyimpan nilai red, green, dan blue itu nilai rednya diwakili lebih dari 1 byte ya. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu ya karena TV-nya analog ya, artinya bisanya hanya segitu gitu ya, 1 byte aja untuk masing-masing pixel. Nah, di sini ada beberapa format video yang bisa digunakan ya. Biasanya MPEG 1 itu untuk VCD, MPEG 2 untuk DVD, MPEG 4 itu untuk video online seperti YouTube ya, atau extensionnya adalah MP4 gitu ya. Lalu ada CCIR 601 itu untuk broadcast TV. Nah, kalau ini adalah video tape analog yang biasa dipakai untuk merekam video. Biasanya kalau teman-teman lihat gambarnya, ini bukan memory card ya, tempat penyimpanannya itu berbentuk pita ya, pita video. Cuman ini udah jarang ya, karena untuk readernya juga ya, untuk membacanya juga udah jarang yang baru. Nah, ada lagi format yang lain, ada ASF ya, Advanced System Format. Ini formatnya Microsoft ya, Microsoft banget ASF. Kemudian ada Move, ini Apple ya, Apple banget ya. Walaupun dia lintas platform tapi dia dibuat oleh Apple. Nah, ini tadi MPEG ya, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4. Ini format yang mengandung beberapa variabel yang berbeda dengan tingkatan-tingkatannya gitu ya. Kemudian ada DivX, ini adalah format kodek yang diciptakan oleh DivX Incorporate. Biasanya ukurannya lebih kecil ya, karena menggunakan MPEG 442, artinya MP4 tapi dikonversi lagi dengan teknik konversinya dia sendiri. Nah, DivX biasanya close resource ya, artinya hanya bisa dibuka menggunakan Xvid yang mampu berjalan di Linux. Jadi player yang bisa membaca format DivX itu terbatas ya, tidak semua player atau tidak semua reader ya, video reader yang bisa membaca format dari DivX. Nah, ini beberapa softwarenya, ini lama banget ya, Power DVD, zaman lama banget ya. Kemudian Winamp ya, zaman banget lama ya, lalu Real Video ya, dan lain-lain. Inilah software yang bisa dipakai untuk membaca gambar video ya. Kalau zaman sekarang itu banyak ya yang bisa dipakai untuk membaca video, termasuk software bawaan dari laptop atau dari handphone. Nah, mungkin kalau zaman sekarang itu udah banyak banget format video yang bisa teman-teman pakai, dan banyak banget aplikasi video editor yang bisa dipakai ya. Kalau saya sendiri make AVS Video Editor ya, untuk mengedit video. Di situ bisa memotong video, mengedit durasi, memberi video intro, dan lain-lain. Baik, seperti itu ya materi mengenai video untuk sistem multimedia kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.